Shalom, kita berjumpa lagi dalam seri khotbah di bulan Mei ini, dan untuk tema bulan Mei ini adalah kedewasaan rohani. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini, hari yang sangat diberkati, hari yang sangat diurapi, hari yang sangat menyenangkan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada kesempatan ini adalah di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sifat kanak-kanak itu bukannya tidak baik, tidak bagus. Tapi tentu saja seseorang yang mulai beranjak dari kanak-kanak menuju dewasa harus mengalami perubahan yang lebih baik. Memang seorang anak-anak begitu polos, begitu lugunya. Kalau dia diberi sesuatu, dia akan terima dengan senang. Dikasih contoh sesuatu, dia akan segera menirukan. Begitu polosnya. Kalau ada situasi yang tidak dia sukai, dia menangis. Kalau ada sesuatu yang disukai, dia tertawa. Tapi kalau apa yang dia pegang tiba-tiba akan diambil oleh orang lain, dia akan menangis. Kalau dia minta sesuatu tidak segera diberi, kadang-kadang bukan hanya menangis saja. Dia akan marah, meledak-ledak, dan menangisnya pun tidak henti-hentinya. Karena anak-anak itu tingkat egonya masih tinggi. Akunya masih tinggi. Nah, sekarang untuk hal rohani, barangkali ketika kita baru saja bertobat, kita masih bisa dibilang anak-anak rohani atau bayi-bayi rohani. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan tidak ingin kita terus menjadi bayi rohani. Kepolosan, ketulusannya itu bagus, tapi sesudah kita beranjak mulai dewasa, kepolosan dan ketulusan kita itu harus disertai dengan kebijaksanaan dan hikmat. Kalau tidak, kita menjadi orang yang mudah tertipu, jadi orang yang seperti blow on. Nah, begitu juga termasuk karakter egois kita. Itu karakter kanak-kanak. Tapi kalau sekarang karakter dewasa, tentu di antara kita jangan menjadi orang egois lagi. Begitu juga dalam hal rohani. Bagaimana kita dalam hal rohani, kita bisa menjadi tidak egois. Kita bisa lihat tolak ukurnya ada di dalam perkara kasih, di mana dalam kasih itu terdapat buah roh, yaitu Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kalau di dalam buah roh itu ada kemurahan, sekarang kita sebagai orang yang sudah dewasa rohani, dahulu kita belit, tapi sekarang kita murah hati. Di situ ada kesabaran. Dahulu kita ketika bayi rohani, kita orangnya tidak sabar. Tapi kalau sekarang, semakin kita beranjak dewasa rohani, kita harus mulai sabar. Dulu juga kita ketika bayi rohani mungkin pengendalian diri atau penguasaan diri kurang.
Di mana kita akan pengen meledak marah, meledak saja. Di mana dahulu kita kadang-kadang berkhianat. Kita mudah berjanji tapi mudah juga mengingkari. Tapi setelah kerohanian kita dewasa, kita harus berubah. Sekarang kita begitu setia. Setia pegang janjinya Allah, maupun setia dengan janji kita, komitmen kita. Nah, itu adalah dewasa rohani. Bayangkan kalau saudara sudah 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun sudah menjadi orang Kristen, masih tetap seperti kanak-kanak juga, betapa merepotkan orang-orang di sekitar. Dan itu tentu tidak pada tempatnya. Jadi izinkan kita sekarang mau untuk belajar menjadi dewasa rohani. Jangan jadi kanak-kanak. Karena di sini dikatakan oleh Paulus, bagaimana kita sekarang tidak menjadi seorang kanak-kanak lagi kalau kita sudah tidak berpikir sebagai kanak-kanak. Nah, berpikir sebagai orang yang dewasa artinya berpikir sesuai dengan pikiran Kristus. Berpikir dengan pikiran dan wawasan yang luas yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Pikiran yang matang sehingga tiap kali kita mengambil keputusan juga keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tindakan kita, perilaku kita juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan dari perilaku dan kehidupan kita pun, sebagai orang yang sudah dewasa rohani, kita bukan hanya minta dan minta terus, tapi juga dengan sukacita selalu memberi. Anak kecil kalau minta sesuatu belum dikasih nangis. Tapi kita kalau perlu sesuatu dan belum waktunya untuk Tuhan memberikannya, kita tidak akan menjadi secengeng itu. Tapi tetap kita bisa bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, aku percaya yang aku butuhkan Kau sudah memberikannya tepat waktunya. Aku tetap bersukacita, aku tetap memuji Engkau. Ini orang yang sudah dewasa rohaninya. Termasuk dulu segala sesuatu buat saya, tapi sekarang kita mulai mempedulikan orang lain. Dulu berkat yang kita terima buat diri kita, tapi sekarang kita selalu pengen memberkati orang lain. Dulu selalu doa buat diri kita sendiri. Dan orang-orang yang kita kasih, yang menyenangkan hati kita. Tapi sekarang kita selalu tergerak untuk mendoakan orang lain. Dulu ada orang bermasalah, kita bisa tutup mata dan tutup telinga. Tapi kita sekarang tidak tahan kalau tidak memberi perhatian. Bahkan lebih daripada itu, kita memberikan waktu untuk apa? Menasihati dengan firman. Berdoa buat dia. Dan menggandeng tangan dia untuk tetap berjalan di dalam kasih Kristus. Dan masih banyak lagi. Nah, itulah kedewasaan rohani. Dan Tuhan menghendaki kita harus mengalami perubahan demi perubahan. Dari bayi menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, dan akhirnya dewasa rohani. Sampai kepada matang rohaninya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan minggu depan tetap dengan tema yang sama, yaitu kedewasaan rohani bagian yang kedua. Haleluya. Amin. Shalom, saya Pastor Dorcas Daud. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri-seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami upload setiap minggunya melalui Hope PCC TV. Saya percaya setiap seri kebenaran firman Tuhan ini akan membangun saudara dan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa like dan subscribe setiap seri-seri pengajaran firman Tuhan ini
supaya Anda tidak ketinggalan dengan seri-seri yang baru selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.